Staf khusus Presiden RI, Grace Natali, merespon komentar Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengenai proyek IKN dikerjakan secara tergesa-gesa dan dipaksakan. Grace membantah hal itu. Ia bahkan mengundang Jarod agar datang ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati bisa kepleset, kata Grace. Grace mengatakan proses pengerjaan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat. Selain itu juga tidak ada upaya pemaksaan sama sekali. Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati. Terkait dengan kesiapan menjelang upacara kemerdekaan di IKN, Grace mengungkapkan bahwa persiapan sudah dilakukan, khususnya infrastruktur penunjang. Sebelumnya, Jarod menyampaikan komentarnya terkait rencana Presiden Jokowi berkantor di IKN yang belum pasti. Karena masih menunggu masuknya air dan listrik, Jarod bicara tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan proyek tersebut terlalu dipaksakan. Kemungkinan juga bisa dilakukan di eranya Pak Prabowo. Tanggapan fraksi PD Perjuangan seperti apa Pak Jarod? Tanggapan saya pribadi ya, kok baru sekarang? Sebelumnya kan sudah memaksakan, sudah menyampaikan, sangat siap ya, baru sekarang. Tapi terus saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan ya. Anggota Komisi 4 DPR fraksi PDIP Jarod Saiful Hidayat mengkritik Presiden Jokowi. Presiden tidak kunjung menerbitkan surat keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota Nusantara. Jarod menilai pengesahan Kepres itu bakal molor, bahkan berpotensi diteken pada era Presiden berikutnya Prabowo Subianto. Ia melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus. Sangat tidak mudah masuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap, begitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Jarod juga menyoroti banyak ketidaksiapan IKN, mulai dari infrastruktur hingga ketersediaan listrik dan air. Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Ketua DPP PDIP itu menilai pemindahan ibu kota mestinya tidak terlalu dipaksakan, bahkan terlalu percaya diri. Karena saat ini banyak kekurangan di IKN yang mulai terungkap. Ia meminta agar Jokowi jangan terlalu pede, karena sebelumnya ia menyampaikan IKN sudah sangat siap, ternyata belum. Ya, tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi ya saran saya sih, benar jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh. Karena sebelumnya kami menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, kita belum juga kan. Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku surat Kepres soal pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur belum rampung dan tidak mau dipaksakan. Tidak menutup kemungkinan Kepres itu diterbitkan oleh Prabowo Subianto nantinya. Seperti IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat? Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Sejarawan Belum dapat laporan dari BUMN. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Sementara itu, nasib Monumen Nasional dan Stadion GBK akan tetap menjadi aset negara, bukan aset Jakarta, saat nantinya ibu kota negara pindah ke IKN. Hal itu sesuai dengan peraturan undang-undang. Hal serupa juga berlaku untuk kantor-kantor pemerintah pusat yang berada di wilayah Jakarta. Pemerintah pusat bakal membentuk badan khusus untuk menangani aset-aset pemerintah pusat. Tentunya aset tersebut tidak akan diserahkan kepada daerah. Publik tahu bahwa nggak ada yang, kalau kita datang ke IKN itu memang nggak ada aktivitas apa-apa selain berantakan beton di mana-mana tuh, bekas-bekas
semen berantakan tuh, airnya kotor tuh, asap pada di mana-mana. Kan itu kita bisa lihat di dalam berita-berita yang dibuat oleh media asing justru kan. Karena kalau media Indonesia pasti diarahkan oleh petugas di situ untuk pergi ke bagian yang udah rapi aja kan. Tetapi sebetulnya itu mungkin 5% aja belum ada tuh IKN di situ kan. Bayangin 5% pun nggak ada tuh. Ada istana di situ tapi itu pun masih berantakan. Nah, fasilitas penunjangnya sama sekali nggak ada. Jadi memang begitu terjadi kesulitan dalam APBN ya itu proyeknya berhenti. Nah, menghentikan ambisi Jokowi itu yang harus kita carikan jalan keluar tuh. Jadi membujuk Pak Jokowi atau mungkin ada dukun baru untuk bikin Pak Jokowi mimpi bahwa yang dia sedang lakukan itu sama seperti mitos Bandung Bondowoso Asia berantakan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal dilantik di gedung DPR Senayan pada Oktober mendatang. Ia menegaskan Prabowo tidak akan dilantik di Ibu Kota Nusantara. Alasannya karena agenda tersebut adalah agenda DPR, maka harus dilaksanakan di DPR. Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat dikabarkan bakal dilantik sebagai presiden secara langsung di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini pernah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor presiden, istana presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap, air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 akan cek ke sana. Ya. Rumah menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Selain Erlangga, sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga sempat mengatakan Prabowo akan dilantik seperti presiden pada umumnya, yaitu di gedung DPR MPR Senayan. Tahu nanti yang seperti saya nggak tahu. Kalau saya misalnya ke IKN. Tapi yang pasti Pak Prabowo akan upacara pemimpin di sana ya, luar Pak Presiden. Yang memimpin Pak Jokowi. Iya bareng. Mendampingi. Jadi pokoknya Pak Prabowo misalnya ke IKN. Dilantik juga di IKN nanti. Kalau pelantikan di Senayan. Oh pelantikan di Senayan belum ada. Karena belum kepresnya ya Pak, pemindahan ibu kota itu. Ya pokoknya pelantikan di Senayan. Sementara itu, pengamat politik Refli Harun menilai kemungkinan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan memindahkan ibu kota negara yang kini berada di Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur selama masa jabatannya. Menurut Refli Harun, hal tersebut karena perbedaan visi antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi, dan selain jaraknya yang jauh dari ibu kota sekarang, hingga kini infrastruktur di IKN seperti air bersih hingga listrik belum siap. Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan akan pindah ke IKN dan mulai berkantor jika infrastruktur sudah siap, termasuk listrik dan air, karena dirinya tidak akan memaksakan sesuatu yang belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Oh, belum tersedia. Soal kepres. Tapi soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Jokowi menyampaikannya ketika ditanya rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024. Mantan wali kota Solo itu mengatakan air bersih dan listrik belum siap di IKN berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya. Kemudian, mengenai penerbitan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota, Jokowi mengatakan hal tersebut tergantung dengan situasi yang terjadi di lapangan. Tetapi officially selalu ada semacam tugu peringatan atau momen peringatan, tentu di ibu kota negara tuh. Dan terlihat bahwa ibu kotanya memang nggak siap. Kan kalau dilantik di ibu kota yang nggak siap itu pengamanannya luar biasa buruknya nanti kan. Tamu-tamu dari luar negeri bagaimana mungkin Pak Prabowo dilantik di IKN tetapi Zoom meeting dari Istana Negara di Jakarta. Jadi kelihatannya memang kekacauan dari awal soal IKN ini berbuntut panjang pada kemuliaan dari suatu peristiwa, yaitu presiden baru tidak dilantik di istana karena dia sendiri yang harus nanti
membuat kepresnya. Kan Pak Jokowi minta supaya Pak Prabowo yang buat kepres pemindahan ibu kota tuh. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih akan dilaksanakan di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Pelantikan Prabowo bukan di ibu kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Prabowo akan menggantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024. Secara rinci, pelantikan tersebut banyak dilakukan di Senayan dibandingkan di ibu kota Nusantara. Meskipun Prabowo akan hadir pada upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Jadi ya tunggu aja Prabowo melantik dirinya sendiri, terus dia pindahin ibu kotanya tuh, atau dia pindahin dulu ibu kotanya tuh. Itu artinya Jokowi mesti berhenti lebih awal sebetulnya kalau teorinya semacam itu kan. Jadi tetap kita lihat soal ibu kota ini bebannya mau dialihkan pada Prabowo, dan itu yang menurut kalkulasi saya Pak Prabowo juga ya enak nggak enak itu, dia bergembira karena akan ada ibu kota baru, tapi dia tahu itu akan meroboti APBN dia tuh. Sementara Jokowi udah bermimpi untuk membuat upacara di IKN sebagai penanda bahwa itu adalah ibu kota yang dia bangun tuh. Padahal sebetulnya ini konsep ibu kota itu apa sih namanya? Ibu kota itu kan sekedar wilayah tempat pemerintahan berlangsung tuh. Tetapi Jakarta lebih dari itu. Orang mengingat Jakarta sebagai kota perjuangan, kan itu intinya tuh. Jadi dipindahin kemanapun orang akan anggap ibu kota itu Jakarta itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi bakal memimpin upacara 17 Agustus 2024 di ibu kota Nusantara. Sedangkan Wakil Presiden Maruf Amin bakal memimpin upacara di Istana Negara. Presiden Jokowi akan ditemani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menemani Wapres Maruf di Istana Negara. Acara tersebut akan diramaikan kirap bendera yang dilaksanakan di IKN dan di Jakarta. Hal itu sebagai hiburan masyarakat yang tersambung secara hybrid baik di IKN maupun di Jakarta. Sementara itu, Rocky Gerung memberikan komentarnya jika pelantikan Prabowo tidak mungkin dilakukan di IKN lantaran akan sulit melakukan pengamanan karena infrastruktur di IKN belum jadi. Yang sana itu cuma tempat presiden buka upacara bendera tuh. Jadi sekali lagi IKN di Kalimantan itu akan jauh dari ingatan sejarah kita, bahkan akan dianggap sebagai itu ingatan buruk terhadap seorang presiden yang pernah memerintah, yaitu IKN itu. Gitu kira-kira kompleksitas kulturalnya. Prabowo dilantik di Jakarta, pasti dilantiknya dia nggak akan tanda tangan itu kan. Karena bagi dia itu ada beban sebetulnya kan, konsekuensi dari memindahkan ibu kota itu ke pres ada itu segala macam anggaran mesti keluar dari situ, pendidikan baru mesti ada di situ tuh, penyesuaian itu kayak latihan kayak manasik haji gitu kan, karena mesti tahu keadaan di tempat yang baru itu kan. Dan itu juga butuh psikologi baru. Jadi saya kira tuh Prabowo akan anggap ya itu ibu kota kita bangun 50 tahun lagi tuh, jadi pelan-pelan. Dan Jokowi tentu nggak mau ambil risiko kalau dia bilang pindahin. Sementara pada akhirnya kemudian Prabowo bilang stop itu, jadi balik lagi dong, dia dua kepres pemindahan dan oleh Jokowi dan kepres pembatalan pemindahan oleh Pak Prabowo, atau kepres yang sekedar menjadikan pemindahan itu berlangsung secara administratif tapi secara real nggak dipindahin kan.